Ya, coba tolong. Ya, satu. 2 orang kurir narkoba ditangkap polisi saat sedang berbelanja di sebuah minimarket di Jalan Sumatera Lintas Timur, Simpang Pematang, Besuci pada Sabtu malam. Dari dalam mobil tersangka, polisi menyita 4,1 kg sabu-sabu. Dari mana? Dari jalan-jalan. Tersangka bernama Henry Sukoco dan pacarnya bernama Fitri Wahyuni, warga Rakon Ilir, Riau. Keduanya merupakan anggota jaringan pengedar narkoba internasional. 4 kg sabu-sabu yang diduga berasal dari Cina itu akan diselundupkan ke Jakarta. Pada saat penggeledahan ditemukan kurang lebih ada 4.150 gram sabu-sabu. Berdasarkan hasil pendalaman, bahwasanya barang bukti ini berasal dari Riau. Dan kalau kita lihat kemasan yang ada di sini, teh Cina ini sudah familiar. Polisi juga menyita mobil dengan plat nomor polisi BG 9744 MJ yang digunakan tersangka untuk kendaraan menyelundupkan narkoba. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemilik 4,1 kg sabu-sabu. Atas perbuatannya, pasangan kekasih ini terancam 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Kepolisian Polda Lampung menangkap seorang tukang parkir yang terlibat kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Mirisnya, korban adalah 2 anak tiri dan 1 anak kandungnya sendiri. Perbuatan asusila tersangka terungkap setelah salah satu korban bercerita pada pamannya dan langsung melaporkan tersangka ke polisi. Tersangka berinisial DM, warga Kecamatan Waihalim. Modus tersangka yakni mengancam 2 anak tiri yang berusia 16 dan 5 tahun akan menceraikan ibu mereka jika tidak melayaninya. Tidak itu saja, tersangka juga mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 2 tahun. Perbuatan asusila tersangka sudah dilakukan tersangka sejak 2017. Perbuatan bejat tersangka selalu dilakukan di rumah saat sang istri sedang pergi. Atas perbuatannya, polisi berencana akan memeriksa kejiwaan tersangka. Untuk korban saat ini adalah peran dari semua dari UPTD PPA tadi sudah diamankan di rumah aman. Jadi kami selalu memberikan perlindungan yang terbaik terhadap korban karena dampaknya ini. Dampak psikologi yang sangat bisa merusak daripada aspek psikologi daripada anak tersebut. Polisi bersama Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Lampung juga mendampingi ketiga korban dan sudah memberi perlindungan di rumah aman. Mereka juga diberikan trauma healing untuk menghilangkan trauma psikologisnya. Di sana kondisi korban saat ini cukup baik dan sudah dilakukan penanganan seperlunya, yaitu dilakukan penanganan asesmen psikologis, kemudian konseling psikologis, kemudian sambil memberikan arahan-arahan edukasi kepada anak yang saat ini telah lama mengalami trauma tentunya ketika dia mengalami kasus yang menimpa dirinya. Jika terbukti sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka juga akan didenda 5 miliar rupiah atau diganti hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Harga minyak goreng di Lampung mengalami naik sejak sekitar 1 bulan lalu. Harga minyak goreng curah dan kemasan rata-rata naik antara 2 sampai dengan Rp4.000 per kilogramnya. Seperti terpantau di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Minggu pagi. Harga minyak goreng curah pada bulan lalu masih di kisaran Rp14.000 per kilogramnya dan kini sudah naik menjadi Rp16.500.
Untuk harga minyak goreng kemasan pada bulan lalu dari harga 12.500 per liter kini menjadi 16.500 per liter. Untuk minyak goreng kemasan kelas premium sudah menyentuh harga Rp20.000 per liternya. Menurut para pedagang, kenaikan harga minyak goreng ini berdampaknya pada jumlah pembelian dari masyarakat yang menurun. Mereka umumnya membeli minyak goreng seperlunya. Udah hampir 2 bulan. Ya, naik-naik terus. Tahu nggak sih Pak penyebabnya naiknya apa? Iya, biasanya akhir tahun itu bisa naik, tiap tahun begitu. Iya. Yang naik curah atau kemasan ya Pak? Curah kemasan semua kan angkutan ya. Curah naik kita kemasan naik. Kurang tahu ini kok berapa naiknya nih? 19.000. Oh, tuh naik. Biasa sebelumnya Ibu beli berapa? 16. Sebelumnya Ibu beli berapa kalau ini? Paling 12. Oh, dia naik sekitar 4.000-an Ibu ya. Tahu nggak sih Bu ini naiknya? Kenapa sebabnya? Ya karena mungkin COVID ini ya. Harga naiknya lebih tinggi ya. Nah, Pemerintah diminta agar kembali menurunkan harga minyak goreng. Kenaikan minyak goreng tersebut menyusahkan warga sebab berdampak bertambahnya pengeluaran untuk kebutuhan memasak. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tarif tes PCR di Lampung sebesar Rp300.000 per orang yang telah ditetapkan pemerintah diklaim oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terlalu murah. Dinas Kesehatan telah menerima banyak keluhan dan pengaduan dari organisasi Persatuan Laboratorium. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Raihana, idealnya tarif tes PCR adalah Rp500.000, sebab harga peralatan untuk mendeteksi COVID-19 sudah mahal. Ya mereka kayaknya keberatan dengan harga 300 itu. Karena kan regen yang dipakai apa? Jenis regen juga kan bermacam-macam. Nggak bisa dipukul rata gitu. Jadi ya ini mungkin karena udah diambil keputusan ya jalan, cuman ada dari gabungan labnya sendiri sepertinya minta pertimbangan gitu. Jangan sampai orang tidak melakukan PCR karena harga yang terlalu murah. Masa jual rugi? Ya kan? Kalau jual rugi kan nggak mau juga gitu. seharusnya standarnya berapa Sun? Ya standar awal tergantung regennya. Kan kemarin awal masih 900, terus turun 500, oke lah. Kayaknya 500 tuh udah harga yang paling inilah, apa namanya, nggak jual rugi ya istilahnya ya. Meski keberatan dengan keputusan pemerintah pusat atas tarif PCR Rp300.000, namun Kepala Dinas Kesehatan Lampung mengaku akan tetap melakukan pengawasan bagi penyelenggara tes PCR. Bagi pelanggar aturan, maka akan diberi teguran. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.